Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam di dalam perpindahan gerakan. Kenapa? Karena dia harus mengikuti gerakan dari imam itu. Tidak boleh imam dan makmum gerakannya berbeda. Makmum harus selalu ikut dalam segala gerakan imam. Para hadirin, para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Ada soal, kam iku piro surutuha, utawi piro-piro sarate sholat jamaah. Ada soal, ada berapa syarat dari sholat berjamaah? Jawab, iku sab'atun onok pitu. Di dalam melaksanakan sholat jamaah, di sini ada 7. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi agar sholat jamaah itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Rupane al-awalu utawi kang pertama. Iku ayyan biya yento niat sopo al-makmumu makmum. Niat al-iktida'a ing mengikuti, manut bil imami kelawan imam. Jadi syarat yang pertama di dalam sholat berjamaah, makmum berniat untuk ikut kepada imam. Jadi harus ada makmumnya. Makmum ini mengikut pada orang yang sholat di depannya. Karena bisa jadi ketika seseorang itu sholat, di depannya ada orang, dia tidak ikut jadi makmum. Artinya apa? Sholat sendiri-sendiri. Tetapi yang lebih utama, ketika seseorang melakukan sholat, maka dia lebih utama untuk berjamaah. Bagaimana? Ya, yang ingin jadi makmum harus berniat untuk mengikut kepada imam. Jadi di depannya saya mau niat imam kepada orang ini. Asani utawi kang kaping pindho iku ayyak rifa yento weruh sapa al makmumu makmun intiqalatil imami ing pira-pira perpindahan gerakane imam. Walau biwasitotin lan senajan kelawan perantara. Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam di dalam perpindahan gerakan. Kenapa? Karena dia harus mengikuti gerakan dari imam itu. Tidak boleh imam dan makmum gerakannya berbeda. Makmum harus selalu ikut dalam segala gerakan imam. Meskipun itu menggunakan perantara. Dengan perantara. As-salisu utawi kang kaping 3 iku alla yataqaddama yento ora maju sapa al makmumu makmum alal imami ing atasi imam fil makani ing dalem panggonani. Yang ketiga, posisi imam dan makmum itu adalah imam ada di depan, makmum ada di belakang. Jadi posisi makmum tidak boleh sejajar dengan imam atau di depannya imam. Jadi makmum harus ada di belakangnya imam. Jadi demikian untuk posisi dari makmum ketika dia ngikut jamaah kepada imamnya. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku ayyak rubah yento mendekat sapa makmum minhu saking imam. Fi ghairil masjidi ing dalem nggon duduk masjid. Artinya apa? Ketika makmum mau ikut jamaah, maka dia harus berusaha mendekatkan diri dengan posisi imamnya. Apalagi di tempat yang bukan masjid. Artinya apa? Dia harus mendekat dengan masjid. Mendekat dengan masjid. Tidak boleh seseorang sholat
masjid, kemudian dia sholat di rumah. Dia hanya mendengar suara dari imam melalui pengeras suara. Itu tidak sah itu sholat jamaahnya. Maka dia harus mendekat kepada imam yang ada di masjid. Umpama masjidnya full, penuh jamaahnya, ya minimal dia harus tetap mendekat posisinya dengan imam. Artinya terus bersambung dengan posisi imam yang ada di masjid. Jadi tidak boleh ketika seorang sholat kemudian posisi yang bukan masjid ketika makmum berada itu menjadi penghalang bagi mereka untuk berjamaah. Yang kelima, al-khamisu utawi kang kaping 5 iku alla yahula yen to ora ngalang-alangi bainahuma ing dalem antarane makmum lan imam opo hailun penghalang. Jadi tidak boleh antara makmum dan imam ada penghalang, umpama tembok. Dan itu tidak bisa menerus atau sambung kepada posisi imam. Tidak boleh. Ataupun makmum sholat di seberang jalan. Ya. Sholat di seberang jalan. Itu tidak boleh. Kecuali jalan itu ditutup dan jalan itu dipakai untuk sholat. Seperti itu. Jadi jika seseorang mau mengadakan sholat berjamaah, maka jika dia terpisah oleh jalan raya, maka dianggap sholat itu akan sah apabila jalan itu ditutup dan jalan itu menjadi penyambung antara makmum dan imam yang ada di masjid. Atau jalanan itu bukan jalan raya tetapi umpama jalanan yang biasanya ada di alun-alun. Biasanya masjid itu masjid kemudian belakangnya disambung dengan lapangan atau alun-alun. Nah, antara jalan ini, jeda antara masjid dan lapangan ini tidak diputus. Artinya di sana tetap dibangun deretan sholat berjamaah. Maka itu bukan dianggap sebagai penghalang. Tetapi kalau itu adalah sebuah jalan yang mana itu imamnya ada di masjid, makmumnya ada di lapangan, kemudian di tengah itu ada orang yang mondar-mandir lewat, maka sholat jamaahnya tidak sah. Yang tidak sah siapa? Yang ada di belakang dari jalan tersebut. Solusinya adalah ditutup jalannya agar antara masjid dengan alun-alun atau lapangan di belakang masjid menyambung untuk sholat berjamaah. Termasuk pula ketika sholat, dia sholat terhalang oleh tembok. Dan tembok itu tidak bisa nerus kepada imam. Bagaimana solusinya? Ya dia harus dibuatkan pintu atau jalan yang menerus kepada imam. Begitu pula seperti makmum perempuan. Bagaimana biar dia bisa nerus kepada imam, maka biasanya dibuatkan satir yang terbuat dari kain. Kenapa? Satir kain itu bukan sesuatu yang menghalangi. Hanya menghalangi pelaksanaan sholat itu antara laki-laki dan perempuan agar tidak bercampur. Seperti itu. Tetapi kalau itu berupa sebuah tembok atau papan, imam dan makmum tidak bisa bertemu, tidak bisa sambung di dalam berjamaah posisinya, maka itu tidak sah. Yang keenam, asadisu utawi kang kaping 6 iku ayyuta bi'a yento mengikuti sopo al makmumu makmum imamahu ing imame makmum. Jadi dia mengikuti gerakan-gerakan imam. Dia tidak boleh mengikuti kepada imam yang lain. Tapi dia mengikuti imam yang dia sedang ikuti.
Dan yang terakhir, asabi'u utawi kang kaping 7, alla yaqtadiya yen to ora mengikuti sapa makmum biman kelawan wong talzamu kang wajib hu ing man opo al i'adatu baleni salat atau sholat i'adah. Jadi yang ketujuh, makmum tidak boleh berjamaah kepada orang yang sholatnya sholat i'adah. Artinya sholat i'adah itu orang yang mengulang sholatnya. Artinya apa? Makmum harus mengikut kepada orang yang sholatnya sama. Artinya dia sama-sama sholat, umpama sholat duhur, maka dia juga mengikut kepada imamnya yang sholat duhur. Bagi orang yang sholatnya mengulang, itu tidak usah diikuti. Jadi perlu ditanya, umpama sebelum sholat ditanya, sholat apa Pak? Oh sholat duhur, mari berjamaah. Umpama ada orang sholat apa Pak? Anu Pak, saya mau sholat anu. Jadi kita tidak perlu ikut atau menjadi makmum. Jadi yang ketujuh adalah makmum tidak mengikuti orang yang melakukan sholat i'adah. Sholat i'adah itu sholat yang mengulang sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.